Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan langsung menjawab pertanyaan dari sahabat viewers. Kali ini temanya tentang over kredit rumah. Pertanyaannya saya bacakan. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon direspon ya, saya mau beli rumah secara over kredit. Yang usia cicilan rumah sudah masuk 10 tahun. Itu gimana ya Pak, biar kita sebagai pembeli aman? Itu pertanyaannya. Nanti teman-teman yang punya pendapat, yang punya pengalaman boleh untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut saya, ketika kita ingin atau berminat untuk membeli suatu rumah KPR dengan cara over kredit, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, ini menurut saya dan berdasarkan pengalaman beberapa sahabat saya yang membeli over kredit rumah bersubsidi. Nah, langkah yang pertama tentu harus mencari rumahnya dulu. Cari rumah yang mau dijual oleh si pemiliknya, oleh si calon penjual. Nah, kalau misalkan sudah ketemu nih, sudah ada yang mau jual rumah dengan cara over kredit, kemudian rumahnya menurut kita pas, menurut kita cocok, dan kita tertarik dengan rumah itu, maka langkah selanjutnya pastikan si calon penjual tersebut adalah pemilik pertama atau debitur pertama dari KPR yang sedang berjalan. Oleh karena itu jangan sungkan, jangan ragu untuk minta ditunjukkan berkas salinan perjanjian kreditnya, berkas salinan perjanjian KPR-nya. Nanti setelah si penjual ini atau si calon penjual menunjukkan, memperlihatkan berkas salinan perjanjian kredit, jangan sungkan juga untuk membacanya. Lihat identitas yang tertuang di dalam berkas perjanjian kredit dengan identitas si calon penjual sama atau tidak. Kalau sama, maka dapat dipastikan orang yang mau menjual rumah tersebut memang benar si pemilik dari KPR tersebut, si debitur yang memang tercantum identitasnya di dalam kontrak perjanjian KPR tersebut. Nah, kalau sudah clear itu, silahkan lihat juga SPPT-nya. Apakah SPPT-nya nama yang tercantum dalam SPPT sudah atas nama si pemilik atau masih atas nama pengembang? Kalau menurut saya sih biar lebih enaknya, biar lebih nyamannya kalau misalkan SPPT-nya udah atas nama si pemilik rumah. Kalau nama di SPPT-nya masih nama pengembang, sebetulnya nggak jadi masalah banget, cuman ya sedikit repot aja sih nantinya ya pas balik namanya. Kemudian setelah kita memastikan itu, kita juga harus pastikan dulu apakah pengembangnya ini memiliki kredibilitas yang bagus. Oleh karena itu kita bisa mengecek kredibilitas si pengembang ini di websitenya Kementerian PUPR dalam menu Sireng. Kalau nggak salah di aplikasi Sireng kita bisa mengecek secara online, tinggal memasukkan saja nama perusahaannya, nama PT si pengembang tersebut. Nanti akan muncul datanya, apakah dia memiliki izin atau tidak, kemudian tergabung dalam asosiasi pengembang atau tidak, dan lain sebagainya, itu dapat kelihatan. Nah, kalau hasil cek Sirengnya bagus, pengembangnya terpercaya, kredibel, maka langkah selanjutnya kalau menurut saya sih pastikan dulu apakah lahan atau tanah di perumahan tersebut itu bermasalah atau tidak, bersengketa atau tidak. Maka lebih baiknya sih menurut saya harus cek dulu ke BPN, apakah tanah di perumahan tersebut itu bersengketa atau tidak, sertifikatnya terblokir atau tidak. Nah, kalau misalkan di BPN tidak ada yang blokir, tidak ada riwayat sengketa, maka secara hukum sih dapat dipastikan tanah tersebut ya clean and clear dari sisi yuridisnya. Nah, meskipun memang di beberapa daerah ada kasus data di BPN-nya itu clear and clean, tidak ada blokir, tidak ada sengketa, tapi tiba-tiba ada penggusuran. Cuman itu kan hanya beberapa kasus saja. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan data di BPN-nya clear and clean, silahkan negosiasi harga. Harga yang disepakati berapa? Teknis pembayarannya seperti apa? Kemudian juga mekanisme over kreditnya mau seperti apa? Apakah dengan pengajuan resmi ke pihak kreditur kepada bank penyalur KPR rumah tersebut, atau dilakukan di hadapan notaris saja? Itu silahkan disepakati mana yang terbaik bagi kedua belah pihak.
Kemudian juga sepakati nanti biaya-biayanya ditanggung oleh siapa, biaya notaris ditanggung oleh siapa, biaya administrasinya ditanggung oleh siapa, biaya pajaknya ditanggung oleh siapa, itu silahkan disepakati. Tahapan selanjutnya silahkan transaksi over kredit rumah tersebut. Nah, over kreditnya sebaiknya seperti apa sih? Apakah diajukan pengajuan kepada pihak bank atau di bawah tangan saja? Memang sebetulnya sih kalau yang lebih tepatnya, lebih bagusnya itu harus diajukan dulu kepada pihak bank penyalur KPR tersebut. Mengajukan over kredit, si penjual ini mengajukan over kredit, kemudian juga si pembelinya bersedia untuk melanjutkan kredit kepemilikan rumah tersebut. Apalagi rumah ini yang disampaikan sahabat kita itu usia kreditnya udah 10 tahun. Karena untuk rumah bersubsidi yang saya tahu kalau mau di over kreditkan itu syarat pertama usia kreditnya itu harus sudah mencapai 5 tahun atau lebih. Ini kan sudah 10 tahun itu sudah bisa. Maka ketika mengajukan over kredit kepada pihak bank, kepada pihak kreditur, saya rasa itu akan mudah untuk di ACC. Tapi tidak mudah banget sih, karena memang kalau kita ngajuinnya ke bank itu ya memang harus melewati prosedur. Pihak bank tetap akan menganalisa apakah calon pembelinya ini, calon debitur baru ini mampu atau tidak untuk melanjutkan. Akan meminta dulu beberapa berkas, meminta si calon debitur baru ini untuk melengkapi berkas-berkas diperlukan oleh kreditur atau bank tersebut. Dan biasanya memang memerlukan waktu yang ya relatif agak sedikit lama lah. Karena itu tadi, pihak bank atau kreditur akan mengecek dulu, survei dulu, kemudian juga menganalisa dulu. Baru nanti di approve atau tidak, di ACC atau tidak, barulah nanti akan ada akad perjanjian over kredit rumah. Atau misalkan over kreditnya dilakukan di hadapan notaris. Nanti notaris akan membuatkan PPJB, kemudian juga surat kuasa melanjutkan cicilan, kemudian surat kuasa mengambil sertifikat rumah kalau rumah nanti sudah lunas. Nah, itu juga bisa. Hanya saja sebaiknya ketika sudah over kredit di notaris, pihak penjual ataupun juga pembeli baiknya sih melaporkan berkas-berkas tersebut kepada pihak bank untuk memberitahu bahwasannya sudah terjadi over kredit di hadapan notaris. Itu saja yang dapat saya bahas. Silahkan yang punya pendapat dan pengalaman untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Apabila video ini, kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.